Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang telah kita bahas bahwa puasa itu hanya untuk Allah. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, itu untukku dan akulah yang membalas. Fa innahu taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli, dia meninggalkan makan, minum, syahwatnya demi diri, demi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di dalam puasa ini bukan hanya soal tidak makan dan minum. Lebih dari itu, bagaimana menjadi seorang hamba yang sejati. Coba kita renungkan sebuah hadis berikut ini yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La zalat ummati fi khair, kata Nabi. Umatku masih berada di dalam kebaikan. Kapan itu? Selagi, kata beliau, madamat ummati fi khair. Selagi la zalat ummati fi khair madama yu'ajjilul futur wa yuakhirus sahur. Selagi mereka di dalam puasa mempercepat ta'jil, melakukan ta'jil. Arti ta'jil itu seperti yang sering kita dengar, ta'jil kalau berbuka puasa, mempercepat berbuka puasa, azan, makan. Kemudian mengakhirkan sahur. Jadi sahur dibiarkan terakhir. Tidak sahur jam 8 atau sahur jam 9, tapi menjelang sepertiga daripada malam dia melakukan sahur. Nah, kenapa begitu? Bukankah pekerjaan itu, misalnya semakin pekerjaan itu semakin berat dan semakin capek, itu semakin banyak pahalanya, kan begitu? Misalnya Nabi pernah mengatakan kepada Sayyidah Aisyah di dalam salat dan semacamnya, Nabi mengatakan, ajruki ala qadri nasabuki. Ajruki ala qadri nasabuki, wahai Aisyah. Pahalamu tergantung capekmu. Dan semakin capek, semakin banyak pahalamu, kan begitu? Semakin banyak orang melangkah ke masjid, semakin banyak pahalanya. Seharusnya puasa juga demikian. Semakin orang lama berpuasa, semakin lapar dan dahaga semakin lama, tentu akan semakin banyak pahalanya. Tapi kenyataannya tidak demikian di dalam puasa ini. Kata Nabi, kebaikan dan tidaknya puasa itu, bahkan beliau mengatakan dalam hadis yang lain, termasuk daripada sunnahnya para nabi adalah ta'khirus sahur wa ta'jilul futur wa wad'ul yamin alal yusra, katanya. Mempercepat buka puasa, melambatkan sahur, dan meletakkan seseorang di dalam sholat, meletakkan tangan kanan terhadap tangan kiri. Kenapa di situ? Di sini Allah tidak butuh terhadap rasa lapar kita, tidak butuh terhadap haus dan dahaga kita. Namun yang dibutuhkan dan dituntut di sini adalah kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepatuhan kita kepada Allah. Allah menyuruh kita sahur, kita sahur. Allah menyuruh kita makan, kita makan. Mempercepat. Artinya semakin patuh di dalam perintah-perintah dan anjuran yang dianjurkan oleh Allah, maka semakin terlihat kehambaan seseorang, semakin terlihat ketulusan, semakin terlihat dekatnya seseorang dan faham serta pekanya seseorang bagaimana menjadi seorang hamba yang sejati, hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dapat mendatangkan keridhaan Allah, mau itu enak, mau itu berat, mau itu beban, atau malah sebaliknya, mau itu hadiah, tapi hal yang dapat membuat Allah ridha akan dia kerjakan. Itulah hakikat kehambaan. Makanya selagi umatku masih mempercepat sahurnya, memperlambat sahurnya, yang berarti proses puasanya nggak begitu lama, dan mempercepat futurnya atau bukanya, maka akan semakin mempercepat puasanya. Tapi semua itu karena kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.